Jadi kalau dari pengetahuan aku nih kan ada stereotip kalangan mahasiswa si kura-kura dan si kupu-kupu. Nah, kura-kura itu adalah mahasiswa yang kuliah, beres kuliah, rapat, ngorganisasi, ngeproker, liburnya juga ada kegiatan, rapat lagi kayak gitu ya. Kalau misalnya di kupu-kupu itu kuliah pulang, jadi kuliah sekedar ya belajar kelas lalu pulang. Kuliah pulang tuh mungkin untuk anak-anak yang biasanya agak introvert mungkin, dan dia lebih suka untuk menghabiskan waktunya sendiri gitu ya, dan mungkin tentunya juga produktif ya di luar kegiatan organisasi atau di kampus gitu. Sedangkan teman-teman yang kuliah rapat ini sendiri biasanya orang-orang yang cenderung ekstrovert dan suka buat kayak berbaur dengan banyak orang, kenalan sama banyak orang baru gitu, energinya banyak gitu. Jadi mungkin mereka memilih untuk kuliah rapat gitu. Balik lagi di Emerald Station volume 3 episode 3. Dan aku Kesha Diani Zulaika yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah teman-teman, di episode kali ini pembahasan kita santai aja, tapi berbobot karena berdampak pada pengembangan karir di masa depan. Nah di depan aku ini udah ada bintang tamu istimewa, karena aku nggak berdua aja, tapi aku ditemani 2 bintang tamu istimewa yang akan menemani aku ngobrol-ngobrol bareng. Boleh? Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Devira. Aku dari Manajemen Research dan Leisure angkatan 2023. Halo semuanya, nama aku Hilwadia. Aku juga sama kayak Teh Muti dari program studi Manajemen Research dan Leisure angkatan 23. Halo Teh Muti dan Teh Hilwa. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa banget karena aku bisa berkesempatan buat ngobrol tentang tema ini bersama dengan kalian. Dan tentunya tema ini benar-benar spesial banget ya teman-teman. Teh Muti dan Teh Hilwa tahu nggak tema yang akan kita bahas itu apa sih? Apaan ya Teh? Tahu sih. Belum ada gambaran gitu belum. Jadi aku bakalan spill ke teman-teman sekalian. Tema kita hari ini adalah si kupu-kupu dan si kura-kura. Pernah dengar gak sebelumnya? Pernah ya. Pernah. Ini merupakan gaya hidup mahasiswa ya semasa pembelajaran di bangku perkuliahan. Betul. Aku mau nanya nih, Teteh kan udah pernah dengar nih. Boleh dong kasih tahu dari kalian aja nih. Apa sih si kura-kura dan si kupu-kupu itu? Dari aku dulu boleh? Oke, jadi kalau dari pengetahuan aku nih kan ada stereotip kalangan mahasiswa si kura-kura dan si kupu-kupu. Nah, kalau dari pandangan aku itu atau stereotip yang beredar gitu ya di mahasiswa, kura-kura itu adalah mahasiswa yang kuliah, beres kuliah, rapat, ngorganisasi, ngeproker, liburnya juga ada kegiatan, rapat lagi kayak gitu terus ya. Kalau misalnya di kupu-kupu itu kuliah pulang, jadi kuliah sekedar ya belajar kelas lalu pulang kayak gitu. Gak ada kegiatan yang lainnya kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, boleh dari Teh Muti? Ya kalau dari aku juga kurang lebih sama, setuju kayak yang Teh Hilwa tadi jelasin ya. Kayak kalau beredar di orang-orang tuh kuliah pulang tuh mungkin bentuk anak-anak yang biasanya agak introvert mungkin, dan dia lebih suka untuk menghabiskan waktunya sendiri gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang kuliah pulang ini juga tentunya juga produktif ya di luar kegiatan organisasi atau di kampus gitu. Sedangkan teman-teman yang kuliah rapat ini sendiri biasanya orang-orang yang cenderung ekstrovert dan suka buat kayak berbaur dengan banyak orang, kenalan sama banyak orang baru gitu. Energinya banyak gitu. Jadi mungkin mereka memilih untuk kuliah rapat gitu. Dari pernyataan teteh nih, kalian relate-nya ke tim mana? Kupu-kupu atau kura-kura? Kalau aku tim kura-kura sih, kura-kura ninja. Oke, kura-kura ninja. Kalau dari Teh Hilwa sendiri? Kalau aku kupu-kupu, bukan kupu-kupu malam. Kupu-kupu aja. Kupu-kupu aja. Oke. Kalau Teh Kesha apa nih, kura-kura apa kupu-kupu? Kumbang. Apa tuh kumbang? Kuliah tumbang. Langsung tumbang gitu. Oke, nih dari pernyataannya kan kita udah dapet nih 2 sudut pandang yang berbeda ya teman-teman. Teh Muti seorang kura-kura, sedangkan Teh Hilwa seorang kupu-kupu.
Oke, baik. Ada nggak sih alasan khusus atau emang ada alasan tersendiri gitu dari kalian memilih gaya hidup seperti itu, atau adakah dorongan dari akademik maupun sosial? Kalau aku sendiri kenapa milih kupu-kupu, karena yang pertama emang udah ada timelinenya nih teman-teman. Dari si SMA lah, dari SMA tuh udah milih nih kayak di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu mau ngapain. Nah, di rencana ini aku tuh tahun pertama emang milihnya ya pulang aja gitu, kayak adaptasi dulu nih sama lingkungan perkuliahan gimana, karena kan beda banget nih yang SMA sama kuliah tuh, apalagi ini kan prodinya pariwisata ya. Sementara aku SMA saintek, jadi kayak ya lumayan berbeda, jadi butuh adaptasi. Apalagi di tahun pertama kan emang lagi sibuknya kaderisasi, jadi lebih dikembangin di akademisnya dulu biar kita juga tahu kayak gimana sih perkuliahannya. Nah, baru di semester 3-4 mulai nih coba cari kegiatan-kegiatan lain, udah mulai ke ikutan event, ada ikutan volunteer kayak gitu sih. Jadi alasannya ya emang karena punya timeline sendiri seperti itu. Sudah terprepare, sudah terencana dari awal masuk perkuliahan, biar nggak yang terlalu stres banget gitu ya kayaknya. Oke, dari Teh Muti sendiri gimana? Kalau aku sendiri setelah dengar yang Teh Hilwa tadi kayak wah keren ya, dia dari SMA udah ada planning kan hidupnya. Kalau aku sendiri jujur, aku lulusan SMK dan pariwisata juga, dan dulu aku juga cukup aktif di organisasi waktu sekolah di OSIS. Terus waktu aku masuk kuliah gitu, masuk MRL, ngeliat BEM-nya aktif juga nih. Terus kayak tertarik. Awalnya FOMO karena beberapa temenku itu emang join di BEM juga kan. Nah, setelah aku tanya-tanya dan setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata kayaknya aku cocok nih gitu di BEM gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk join di BEM, dan setelah aku terjun selama kurang lebih 1 tahun periode gitu ya, 1 periode, ternyata di BEM banyak mengasah hard skill aku. Kayak di lapangannya tuh kita belajar banyak hal gitu, dan aku benar-benar merasa bertumbuh dan berkembang di sana sih Teh. Oke, berarti dari FOMO, tapi FOMO-nya dalam hal positif ya tentunya ya teman-teman. Boleh dong spill kelebihan dari gaya hidup yang kalian pilih? Dari kura-kura. Kalau kura-kura sendiri, karena mungkin tipe kura-kura ini kan banyak ngabisin waktu di luar ya. Yang pertama itu secara pertemanan atau relasi itu lebih luas juga mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang kupu-kupu juga punya relasi yang luas juga kan. Betul. Nah, selain itu juga kita mungkin bisa punya banyak pengalaman gitu. Karena kan selama di organisasi kita juga sering prokeran, dan prokeran juga berhubung kita kuliah di manajemen research and leisure, kita juga ada matkul manajemen event. Jadi kayak udah bukan sesuatu yang aneh gitu, udah makanan sehari-hari mungkin untuk anak-anak organisasi dengan berhadapan dengan event-event tuh kayak jadi sangat terbantu sih jujur gitu. Mantap. Dari Teh Hilwa sendiri? Kalau kelebihan dari kupu-kupu ya, tentu Iya. adalah waktu luang. Lebih banyak Iya tentunya. benar, waktu luang lebih banyak, dan yang harus kita perhatiin itu adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu luang tersebut, kegiatannya apa, harus produktif nih. Kalau misalnya pulang sekedar cuci baju, masak, itu juga sebenarnya produktif loh, kayak gitu kan. Itu di kelebihannya, dan juga jadi lebih banyak ngegali ke minat bakat di luar gitu loh. Jadi kalau aku kan ikutan UKM Lepim sama Kabumi ya, jadi kan itu memang kelebihannya bisa mengasah bakat yang tersembunyi kayak gitu. Terus juga karena waktunya luang, jadi kan kalau kuliah tuh banyak banget program ya, kayak PKM, P2MW kayak gitu-gitu. Nah, itu ikutan juga karena waktunya luang, gak kepotong sama hal-hal lain kayak gitu sih kelebihannya. Iya, berarti sebagai kupu-kupu juga nggak menutup kemungkinan kita bisa mengasah soft skill maupun hard skill kita ya tentunya. Oke nih, kan tadi udah kelebihan nih. Iya. Kita jujur-jujuran aja ya, jujuran mengenai tantangan dan juga kekurangan dari gaya hidup yang kalian pilih. Tantangan dan kekurangan. Kalau dari kupu-kupu, tantangannya mungkin ada di, ya itu tadi sih, karena kuliahnya langsung pulang, walaupun ada sih kegiatan, cuman kan dari relasi, apalagi kalau yang organisasinya prodi itu kan ada relasi dari cutting, dari dating gitu kan, jadi banyak pertemanan atau banyak topiknya gitu ya, kayak ngomongin mata kuliah lah, ngomongin dosen lah, kayak gitu. Sementara kalau yang kupu-kupu kan beda lagi ranahnya gitu, beda lagi lingkungannya, jadi ya harus menyesuaikan lagi, beda lagi, harus
ketemu yang ini beda lagi kayak gitu loh. Kalau dari kekurangannya, kalau tantangannya sih ya itu sih, kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan ya benar-benar gabut aja. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah privilege kan. Iya, karena benar. bisa dapat waktu istirahat yang lebih. Betul. Kalau untuk Teh Muti gimana? Kekurangannya, jujur kalau kekurangannya itu yang pertama pasti waktu istirahat. Karena kan kalau join organisasi, belum akademik, belum kalau kita juga ada kehidupan di dunia yang lain gitu kan, kayak di luar kehidupan kampus kan masih banyak gitu. Nah itu pasti ada yang dikorbanin antara akademik, organisasi, kalau enggak waktu istirahat kan. Betul. Nah yang krusialnya tuh itu waktu istirahat, karena kan nggak mungkin kan dua hal ini yang kita korbankan gitu, karena bagaimanapun juga kita juga harus mencoba untuk profesional gitu, komit sama apa yang kita pilih gitu. Dan untuk tantangannya sendiri, selain dari manajemen waktu, mungkin ini sih kayak energi sosialnya cepat habis. Soalnya kan walaupun ekstrovert tapi yang namanya capek itu pasti ada kan, kayak respon tubuh juga kayak wah kayak deg-degan gitu kan, kayak itu kayak kurang istirahat sih, dan energi sosialnya habis. Tapi overall aman sih Teh. Aman? Beneran Aman. Oke, dari pernyataan Teh Hilwa dan juga Teh Muti nih, kalian pernah nggak sih iri sama gaya hidup yang teman kalian punya gitu, yang beda dari kalian? Kalau dari aku iri ada ya, tentu ada, karena kalau ngelihat anak-anak yang organisasi kayak kesana ngabring, prokeran, kegiatan kayak seru gitu kan, teh apalagi ngeliatin SG abis ini acara apa kayak gitu, seru banget gitu, kayak aduh pengen gitu, kayak gitu sih, itu intinya ya, kayak gitu. Kalau aku, jujur, aku kan anaknya suka banget tidur ya. Jadi kayak ngeliat teman-teman yang punya lebih banyak waktu luangnya kayak, duh kapan ya, gitu, kapan ya aku bisa tidur bos gitu kan, kayak kapan ya gitu. Cuman kalau dari hal lainnya mungkin aku ini sih suka iri sama, karena kalian anak-anak yang kupu-kupu, teman-teman yang kupu-kupu tuh punya lebih banyak waktu luang kan. Itu tuh kayak secara gak langsung kayak wah orang-orang keren gitu, mereka bisa pada fokus di akademiknya. Dan jujur gitu, aku sebagai anak organisasi yang mungkin secara prioritasnya kan jadi terbagi kan, ada dua gitu kan prioritasnya. Jadi kayak aku waktu itu sempat ada fase down dan itu cukup keteteran sih, dan itu sangat jelek sih itu jujur. Ya, memang pasti rasa iri tuh normal lah ya, teman-teman, karena kan kita melihatnya sisi baiknya, kita nggak tahu ya sisi nggak enaknya gimana. Seperti itu. Betul. Teh Hilwa, ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih. Teteh itu pernah ikut yang namanya UNESCO Unituin. Boleh dong dijelaskan secara singkat apa sih programnya? Jadi UNESCO Unituin itu adalah program Women's Empowerment sebenarnya, yang mana dikelola itu sama Seokmin Women's University di Korea, tapi juga bekerja sama UNESCO Unituin. Nah, kemarin itu tahun pertama kerjasama sama UPI ini. Jadi di kegiatannya itu atau selama programnya itu kita harus memahami atau menjawab isu-isu di dunia khususnya tentang perempuan. Nah, waktu itu aku tuh ada 5 hari program, dan itu 1 hari program itu bisa 3 kali presentasi. Jadi diskusi presentasi seterusnya sampai di hari akhir itu di final presentation kita harus memberikan suatu inovasi gerakan apa untuk menghandle isu ini. Kalau waktu itu aku tentang early marriage, jadi tentang pernikahan dini, dan alhamdulillahnya keterima lolos dan ya dibawa dan dibawa ke Korea waktu itu. Wah, alhamdulillah. Tapi itu harus ada sertifikat TOEFL IELTS-nya atau harus bisa bahasa Korea atau gimana? Oh, enggak. Kalau di program itu yang penting kita bisa memahami dan bisa berbicara bahasa Inggrisnya sih, karena course-nya itu bahasa Inggris, full bahasa Inggris, diskusi bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris, bahkan sampai final presentasinya juga bahasa Inggris, walaupun dosen-dosennya dari Seokmin Women's University dari Korea gitu, tapi pakai bahasa Inggris full kayak Keren gitu. banget. Ada nggak sih skill atau kemampuan yang diam-diam Teh Hilwa gali selama menjadi mahasiswa kupu-kupu? Yang kita tahu kan pasti kupu-kupu tuh kuliah pulang, ya kan? Ada nggak sih skill yang digali sampai menjadi senjata untuk apply ke program tersebut? Oke, kalau untuk senjatanya adalah lebih ke mindset aja sih. Karena waktu program itu kan
rada struggle tentu di bahasa ya, Iya. bahasa Inggris. Terus juga course-nya juga dari siang sampai sore itu full bahasa Inggris apa enggak puyeng gitu ya. Nah, asalkan mindsetnya kalian berani, maksudnya kalian lihat orang-orang ngelihat kita berusaha tuh ya biarin lah, gak usah takut lah, maksudnya kayak gitu. Berani, terus bagaimana kalian bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan, itu sih yang harus rada digali ya, kayak public speakingnya gitu ya. Iya betul. Ya, mungkin Soft skillnya. soft skillnya di public speaking, bagaimana kita bisa menyampaikan nih apa yang ada di otak kita ke teman-teman atau ke halayak umum kayak Berarti gitu sih. confident itu kunci nomor 1. Iya, betul, kunci emas. Percaya diri ya teman-teman. Iya, betul. Betul. Ada nggak sih tantangan tersendiri selama berada di sana? Berada di Korea. Korea. Oh, iya. Yang pertama tentu adalah language barrier. Adalah di bahasanya, karena pas di sana digabunginnya atau di match-nya sama orang-orang Laos. Jadi ya susah buat komunikasinya, apalagi kan kegiatan juga harus diskusi lagi gitu kan. Itu lumayan susah. Terus juga kalau pas lagi di luar program gitu di malam-malam, itu pas kita coba hangout sama teman-teman itu dari orang Koreanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nah, ada satu kejadian. Itu waktu aku sama teman-teman dari UPI berlima gitu, kita itu nyasar di Myeongdong deh kalau nggak salah. Kita tuh nyasar karena line up busnya banyak banget dan beda-beda nomor, apalagi udah malam banget. Kita coba tanya nih ke salah satu, tapi nggak ada yang ngerti. Kita udah coba pakai ke translate juga, mereka kayak nggak welcome gitu loh ditanyain sama kita itu, karena ya lumayan individualis gitu. Iya. Tidak menjatuhkan atau emang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa tetap sampai ke hotel. Iya. Tapi itu menjadi pengalaman yang berkesan kan tentunya. Iya, berkesan banget. Wah, keren banget. Boleh dong kasih satu kalimat bahasa Korea ke kamera. Oke, tapi cemiu. Koreksi eyebrow gue maaf banget gitu. Aku coba ya. Boleh. Aduh, malu banget. Hai, 안녕하세요 여러분. 나이름은 휴아입니다. 반갑습니다. Annyeong. Kita kedatangan orang Korea. Oke, kita geser. Wah, Teh Muti seorang kura-kura ya. Dan aku dengar-dengar nih, Teh Muti ini join ISEC, betul? Iya, betul. Organisasi global. Iya. Boleh ceritain dong atau kasih kita pengertian apa itu ISEC? Oke, jadi buat teman-teman semua, seperti yang kita tahu kalau ISEC ini adalah salah satu organisasi NGO gitu, non-profit organization juga, dan ini juga organisasi global yang dimana isinya itu kebanyakan anak-anak remaja yang mulai dari 18 sampai sekitaran umur 22 atau 23 tahun gitu. Tapi di luar itu juga ISEC sendiri fokusnya itu ke program-program seperti hal-hal yang mendukung SDGs sih Teh gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, baik. Berarti relasinya itu semakin banyak karena kita bertemu dengan orang luar tentunya. Betul sekali. Karena latar belakang yang berbeda, kita dapat insight baru juga. Betul. Ya, oke. Teh Muti Iya. kan juga join organisasi di dalam kampus ya. Iya. Menurut Teh Muti, ada nggak sih dampak signifikan dari organisasi dalam kampus ataupun dari luar kampus? Jujur dampak signifikan pasti ada. Yang pertama kan tadi yang sebelumnya aku bilang kan, kayak kehidupan yang biasa aja gitu, kayak organisasi, terus kayak akademik sama kehidupan personal gitu di luar dunia kampus. Terus ini nambah satu lagi, ya, jadi 4 kan, makin aja kan ada waktu istirahatnya kan. Terus kayak, di satu sisi aku bangga, tapi di satu sisi kayak, duh ini aku udah layak belum ya kayak semua diambil gini gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman yang di BEM, teman-teman di ISEC, dan teman-teman di kampusku pun itu sangat mendukung gitu terhadap perkembangan aku gitu. Jadi mereka kayak, iya gak apa-apa, ngerti, dan mereka juga sangat-sangat apa ya, kayak kalau misalkan ada tugas atau apa tuh dia mau nge-backup dulu, terus nanti setelahnya baru aku kerjain lagi gitu. Dan kita jadi saling paham gitu sih di satu sisi. Tantangannya itu. Iya, pasti harus butuh komunikasi dan juga pemahaman juga ya. Iya, tentunya betul. ya. Oke, kan Teh Muti ini kan kura-kura, kuliah rapat. Iya, betul. Gimana tuh cara bagi waktunya antara organisasi di luar kampus dan juga organisasi di dalam kampus? Nah, kalau organisasi di dalam kampus tuh kan rata-rata kita prokernya di
day. Memang ada beberapa hal yang mengharuskan kita ke kampus pada saat kita libur atau di weekend gitu. Cuman emang gak sesering itu. Nah, sedangkan di organisasi yang sebelah ini, di AISEC ini juga berhubung aku masih baru join dan belum terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan alhamdulillah untuk sejauh ini sih belum ada yang trouble benar-benar dalam manajemen waktunya gitu kan, karena untuk di AISEC sendiri biasanya rapatnya malam gitu. Terus kalau enggak kegiatannya itu di Sabtu atau di Minggu, yang mana itu kan kayak waktu kosong gitu. Cuman mungkin dari sisi waktu istirahat agak kurang. Soalnya kayak Senin sampai Jumat kuliah, belum lagi kayak harus handle atau proker atau yang mengawasi yang lainnya. Terus kayak Sabtu Minggunya harus kegiatan yang lain gitu. Kegiatan ditambah juga ada tugas. Betul. Tugas saya sebagai seorang mahasiswa. Ya tugas ya. Iya. Itu penting banget kalau tugas, kalau ngomongin soal tugas ya. Oke, dan ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian, dampak dari gaya hidup mahasiswa selama perkuliahan ini yang kalian pilih itu berdampak gak sih buat pengembangan karir dan masa depan? Kalau dari sebagai kupu-kupu gitu, kupu-kupunya dengan catatan yang ikutan UKM yang ada produktivitas gitu. Kalau misalnya kupu-kupunya yang bekerja, udah pastilah ada pengembangan dari sisi pekerjaan gitu. Kalau dari aku yang sisinya dari UKM gitu, kan aku ikutannya yang ilmiah dan juga musik ya, lumayan bertabrakan. Tapi untuk pengembangannya itu kita kan bertemu dengan teman-teman UKM juga kan, dengan teman-teman yang beda prodi juga, itu mengembangkan pola pikir. Aku gak tahu ya itu termasuk ke pengembangan diri apa gimana, tapi pola pikir kita terhadap dunia itu terbuka aja gitu dari UKM atau dari kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu. Jadi untuk kalau misalnya ditanya apakah prospeknya ke kerja bagaimana, ya dari pola pikir itu dan dari confident dan juga dari bagaimana memanage waktunya sih kayak gitu untuk ke pekerjaan, jenjang pekerjaan. Kalau dari aku sendiri setelah aku join dan berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, bergabung di beberapa organisasi, dan aku merasakan sangat banyak perkembangan ya, baik dari segi untuk diri sendiri maupun kayak untuk sosial di sekeliling aku sangat merasakan banyak perkembangan. Yang pertama itu dari segi percaya diri pasti ya Teh ya, tentu saja. Terus yang kedua itu dari komunikasi, asalnya pemalu banget. Tapi sekarang di luar dugaan aku berani bicara di depan banyak orang, udah gak ngegeter kalau ngomong di depan orang banyak gitu. Terus di lain sisi juga benar yang tadi kata Teh Hilwa bilang yang mengenai banyak orang baru, terus kayak dengan pola pikir yang beda-beda, itu kan mengasah pola pikir. Terus kayak dengan latar belakang yang berbeda-beda juga, itu benar-benar membuka pandangan aku tentang dunia. Betul kata Teh Hilwa juga gitu kan. Terus kayak ada satu hal yang paling aku suka sejauh ini gitu selama aku ikut kegiatan organisasi. Di situ kan banyak orang baru kan. Betul. Nah, aku ketemu sama orang yang dia tuh bisa pakai bahasa isyarat. Terus kayak wah keren, dan aku diajarin. Terus kayak ini salah satu hal yang mungkin kalau aku diem aja di rumah atau aku diem aja di zona nyamanku itu mungkin aku gak akan dapat itu gitu. Tapi setelah aku join ke hal-hal baru gitu, ke beberapa organisasi ini gitu, berada di lingkungan baru, ini buat aku sadar kayak wah dunia tuh seluas ini gitu. Sayang banget kalau kita cuma diam gitu, kayak gak produktif, pasif di rumah, kayak menyayangkan aja kita sebagai mahasiswa gitu. Selagi kita punya privilege tapi tidak dimanfaatkan kan kayak menyayangkan kan. Privilege mahasiswa tuh banyak ya, Banyak banyak banget. Tentunya banyak sekali ya teman-teman. Nah oke, special question. Asik. Apa tuh? Wah. Oke, jadi di special question ini aku mau nanya, kalau kalian balik lagi ke semester awal, kalian tetap memilih gaya hidup itu atau enggak? Aku jujur, aku akan memilih gaya hidup yang seperti ini. Walaupun setelah dijalani mungkin lebih bisa dibilang lebih banyak enaknya ya. Tapi di satu sisi setelah aku bandingkan dengan pengalamanku yang aku dapat, terus kayak beberapa hal yang mungkin tidak bisa aku dapatkan di dalam bangku perkuliahan, di dalam kelas, terus kayak pengetahuan di luar belajar mandiri atau apapun gitu, kayak
Aku sangat nyaman berada di lingkungan yang seperti ini, berada di kehidupan yang seperti ini karena bisa berkumpul di lingkungan orang-orang yang suka juga berbaur gitu, kayak suatu berkah gitu. Karena di satu sisi kita bisa belajar hal baru, tapi kita juga bisa sambil have fun gitu karena energi kita sama gitu. Jadi kayak aku suka berada di lingkungan seperti ini dan tidak akan menyesal. Merasa tertantang. Sangat tertantang. Merasa tertantang, sangat tertantang ya. Ya. Mulai dari FOMO-nya ikutan tapi FOMO-nya positif sampai Teh Muti nyaman dengan label mahasiswa kura-kura. Iya, betul. Nyaman banget. Kalau dari Teh Hilwa sendiri? Kalau dari aku sendiri, kalau bisa kurapu, boleh kayak. Jadi kuliah pulang, tapi lebih dikombinasiin lagi kan. Banyak banget ya kalau di kuliah itu ada volunteeran kayak gitu. Nah itu ambil aja deh kata kalian. Terus kayak hobi-hobi kalian, mungkin baca buku, mungkin gambar, itu terjun aja ke situ lewat UKM lah, lewat komunitas lah dan lain-lain. Itu sih yang kata aku harus ya, walaupun kalian mau lagi nih di kehidupan kedua jadi kupu-kupu ya, lebih dikombinasikan lagi kayak gitu. Berarti mematahkan mitos bahwa kupu-kupu itu seorang yang pasif. Yes. Iya. Oke. Dan udah terakhir. Cepet sih. Jadi aku mau minta saran dari teteh sekalian sebagai kura-kura dan sebagai kupu-kupu ya. Saran untuk mahasiswa yang mau konsisten pada gaya hidup mereka maupun yang belum memilih gaya hidup, kayak mereka masih bimbang ya, aduh mau kupu-kupu apa kura-kura ya, boleh dong kasih sarannya. Cari jati diri kalian guys. Kalian coba semua hal, kalian coba ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, coba semua. Dan kalau misalnya kalian udah nemu, nah baru susurin tuh jalannya. Kayak gimana ya? Oke, segala mata angin. Iya, akan Oke, dari Teh Putih sendiri gimana? Kalau dari aku ya manfaatin lah privilege kalian sebagai mahasiswa, maksimalin lah kesempatan yang ada karena aku pernah dengar kesempatan itu selalu berjalan seiringan dengan kesiapan. Jadi jangan pernah ragu sama diri kamu sendiri. Selagi kamu yakin kamu bisa komitmen dengan apa yang kamu takutkan itu gitu, jalanin aja gitu. Karena walaupun dunia berat, tapi sebenarnya nggak seberat itu kok. Soalnya kayak ya kamu punya diri sendiri dan kamu itu kan kayak bareng-bareng gitu. Kita tuh di sini bareng-bareng kan. Betul. Ini satu lagi, perluas zona nyamannya. Zona aman dan zona nyamannya diperluas sih. Betul. Luar biasa, Oke, benar-benar pernyataan dan saran dari Teh Muti dan juga Teh Hilwa ini semoga bisa menjadi refleksi buat kita semua tentunya. Dan kita harus berpisah. Baik, terima kasih Teh Muti, terima kasih Teh Hilwa atas sharing-sharing pengalamannya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman juga boleh dong di komen di bawah, atau buat tanya-tanya boleh juga di bawah. Oke, terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, baik banget. Oke, aku Kesha Ardiani Zulaika. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku pamit undur diri. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subscribe.